Kita kemudian di dalam kubur tuh dibangkitkan. Dah pada saat itulah datang malaikat Mungkar Nakir. Dulunya malaikat Mungkar Nakir tuh kabarnya, ini saya sampaikan apa yang saya dapat ya, apa yang saya terima dari para guru-guru saya. Ini saya dengar dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dulunya kabarnya malaikat Mungkar Nakir itu tidak ada perbedaan antara datang kepada orang yang mulia dengan datang kepada orang yang nggak mulia gitu, yang taat ataupun yang maksiat, yang benar ataupun yang durhaka. Itu teman-teman saya sekalian nggak ada perbedaannya, sama-sama menyeramkan, matanya tuh nyamber kayak kilat gitu, bikin takut. Mukanya itu memang mengerikan, pegang gadah itu udah pasti. Itu standar SOP-nya para malaikat tuh. Iya, aturannya tuh memang selalu datang kayak begitu gitu. Kemudian dia akan bertanya man rabbuka gitu kan. Itu akan membawa pertanyaan-pertanyaan yang memang juga udah standar itu. Pertanyaan mereka memang standar juga teman-teman. Jadi nggak ada ceritanya malaikat tuh saya mau kreatif nih kayaknya pertanyaannya nih agak perlu dimodifikasi, nggak ada. Malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya akan mengerjakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ini yang pernah disampaikan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Nabi gini, ya Umar, kaifa bika bimalakain? Wahai Umar, bagaimana nanti kamu kalau ngadepin dua malaikat? Mata mereka seperti kilat menyambar, suara mereka seperti guntur yang menggelegar, dan kamu akan ditanya, man rabbuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Kasih tahu sama Nabi Muhammad pertanyaan-pertanyaan adab kubur itu seperti apa. Sayyidina Umar balik tanya sama Nabi Muhammad, Rasulullah, mohon maaf nih Rasul, apakah hari itu saya punya hati yang ini juga? Hari saya dalam kubur tuh hati saya yang ini apa bukan Rasul? Perasaan saya, jiwa saya yang ini apa yang lain? Oke, kalau badan saya nggak peduli, tapi rasa hati saya itu rasa hati yang ini apa yang bukan? Kata Nabi Muhammad, yang itu wahai Umar. Hatimu kamu bawa yang itu. Yang sekarang kamu bawa ini hatinya. Perasaan kamu tuh ini juga nih yang akan nantinya jawabin pertanyaan Mungkar Nakir. Katanya Sayyidina Umar, idan akfi syarrahuma. Ya Rasulullah, kalau saya bawa hati yang sama juga kayak sekarang, idan akfi syarrahuma, saya akan bisa menghadapi keduanya. Kalau hati saya yang ini Rasulullah, nggak apa-apa, aman berarti saya. Kalau saya tidak menjadi orang lain, nggak apa-apa Rasulullah, saya akan aman, saya akan bisa menghadapi keduanya. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Umar meninggal dunia. Tentu beberapa tahun sesudah wafatnya baginda Nabi Muhammad alaihissalam, Sayyidina Umar kan meninggal juga. Nah, sesudah berapa lama dari Sayyidina Umar meninggal, ada salah satu dari orang yang waktu Nabi Muhammad nanya pertanyaan yang itu tadi tuh, itu dia hadir di situ, dia ada di situ waktu Nabi Muhammad nanya kaifa bika ya Umar bimalaken dan lain sebagainya itu ya tadi itu ya. Dia ngimpiin Sayyidina Umar sesudah Sayyidina Umar meninggal. Jadi nanyalah dia, bagaimana keadaanmu wahai Umar ketika engkau ditanya sama dua malaikat seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Umar, bener banget tuh yang diceritain Nabi. Saya didatangi dua malaikat. Dua malaikat tersebut matanya seperti kilat menyambar, suaranya seperti guntur yang menggelegar. Dia kemudian bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Aku pun menjawab, Rabbi Rabbukuma, bukankah Tuhan kita sama? Sayyidina Umar ngide-ngide jawabnya. Maksudnya kayak punya ide sendiri gitu buat jawab pertanyaannya. Sayyidina Umar gak bilang Rabbi Allah gitu ya, Tuhan saya Allah. Enggak. Di
Ditanya balik Mas Sayyidina Umar, bukannya Tuhan kita sama? Emang Tuhan ente berdua siapa coba? Malaikatnya tinggal yang tole-tolehan. Nih kok jawabnya nggak standar nih ya? Ya tapi bener gitu kan. Tanya lagi sama malaikat, ma imamuka, apa imam kamu dalam kehidupan? Jawabannya kan Al-Quran tuh. Makanya jangan jauh-jauh hidup dari Al-Quran teman-teman. Takutnya nggak bisa jawab kalau ditanya ma imamuka. Akhirnya ditanya, ma imamuka, apa imam kamu? Dijawab Mas Sayyidina Umar, imamaku mak, bukankah imam saya adalah imam kalian berdua juga? Apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad? Oh iya, teman-teman. Jadi pertanyaan di akhirat nanti, di kubur nanti, itu bukan siapa nabimu. Enggak, tuh salah. Salah. Kalau kamu diajarinya dari kecil, pertanyaannya nanti siapa nabimu? Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Itu enggak tuh. Pertanyaannya bukan siapakah nabimu teman-teman. Bukan. Hati-hati nih. Ini pertanyaannya menjebak nih. Bukan siapakah nabimu. Akan tetapi pertanyaannya nanti adalah, apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad bin Abdullah? Apa pendapatmu tentang Muhammad bin Abdullah? Itu hanya orang-orang yang waktu hidup di dunia punya cinta sama Nabi Muhammad yang bisa jawab pertanyaan mungkar nakir saat tersebut. Karena kalau misalnya orang itu gak punya cinta sama Nabi, biasa-biasa aja, diceritain tentang Nabi biasa-biasa aja, disebutin nama Nabi Muhammad biasa aja, waktu hidup di dunia jarang-jarang, hampir gak pernah sholawatan sama Nabi Muhammad, apalagi hadir di majelis-majelis maulid, dia kata bid'ah, dia kata gak sesuai sunnah, dia kata segala macem. Padahal kalau bicara sunnah, yang dimaksud sunnah adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Sunnah itu artinya jalan hidup. Yang dimaksud dengan sunnah adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kalau orang hidup gak punya cinta sama Nabi Muhammad, ketika ditanya apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad, dia akan balik nanya, Muhammad yang mana nih? Dia bingung Muhammad yang mana, sebab di hatinya sama aja baginya antara Muhammad tetangga belakang rumah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting bolak-balik saya bilang, di mana-mana saya bilang, jangan pernah berani mati nggak bawa cinta sama Nabi. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Kamu bisa tertolak bahkan dari sejak hari pertama masuk dalam alam kubur. Hati-hati. Urusannya berat sama Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi Sayyidina Umar ditanya dong, apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad? Sama Sayyidina Umar ditanyain, pendapat kalian berdua apa anda? Pendapat saya sama pendapat kalian berdua. Menurut kalian berdua, Nabi kita Muhammad siapa? Nabi kan? Sama. Sampai dua malaikat tersebut habis selesai semuanya, dibalikin Mas Sayyidina Umar semua pertanyaan tersebut. Dua malaikat itu mengatakan, Rajul laqanallahu hujjatah. Ini adalah khawatir kalau kamu ada benci satu orang mukmin dan dia meninggal dunia dalam keadaan beriman di hatinya. Takutnya saat kamu mau nyebut al-mu'minuna ikhwani, si orang satu itu menjadi penghalang lisanmu untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kenapa gitu? Karena seolah-olah tuh kamu kan mau bilang semua orang mukmin saudara-saudara saya. Si orang yang tadi kamu benci, yang kamu gak bisa maafin tuh, dia akan bilang, siapa yang bilang? Buktinya saya orang mukmin tapi kamu benci sama saya, kamu gak nganggep saya saudara, kamu nganggep saya musuh.
Enggak, kamu bohong. Kamu enggak bisa bilang al-mu'minuna ikhwani, sebab kamu tidak menganggap saya, padahal saya orang mukmin. Kamu tidak pernah menganggap saya saudara. Hati-hati. Jangan sampai kebencianmu kepada seseorang membuatmu tidak dapat menjawab pertanyaan mungkar. Dijahatin sama orang udah aja, maafin. Biar kata gimana dia saudara saya. Kan begitu? Biar kata gimana adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah di hati dia. Kalau ngelihat orang macem-macem didoain aja. Ya Allah, ampuni dia, ampuni saya. Udah gitu aja. Ngelihat orang pakaiannya terbuka, dia tetap saudara kita. Kalau kita punya saudara ada yang pakaiannya terbuka, kamu ngapain? Kamu akan doain kan? Iya nggak? Kamu punya adik pakaiannya terbuka, kamu nasehatin atau sekurangnya kamu doain, gitu. Maka demikian pula kalau ada orang berbuat maksiat, ada orang ngerjain ini itu segala macam, doain aja. Dan minta pada Allah, ya Allah ampunilah dosanya, ampunilah dosa saya ya Allah. Ampuni dosa kami semuanya. Apalagi bulan Rajab seperti ini ya, mesti banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, ini yang seru Sayyidah Robiah Adawiyah dengan malaikat Mungkar Nakir. Tahu kan siapa Robiah Adawiyah? Itu orang hatinya penuh cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Robiah Adawiyah itu, Bu, cinta sama Allah yang cinta banget gitu. Cinta banget sama Allah. Dia tuh dari cintanya sama Allah, nih kalau Habib Ali Habsyi nyampe ke Allah lewat jalan cinta kepada Nabi Muhammad, gitu kan ya. Robiah Adawiyah ini juga sama, masuk ke hadirat Allah sampai wusul, sampai futuh, sampai nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi waliyah min auliyaillah, jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala lewat jalur cinta kepada Allah. Cinta banget sama Allah. Cinta banget sama Allah. Maka Robiah Adawiyah diapa-apain gak apa-apa, semuanya dari Allah. Dikasih sakit, Robiah Adawiyah sakit nih, sampai ditengokin orang. Tanyain, Robiah, kamu kan doanya mustajab, tinggal doa aja, minta sama Allah, ya Allah, saya sakit, sembuhin saya ya Allah. Kamu akan diijabah sama Allah doanya. Kata Robiah Adawiyah, enggak malu. Malu gimana Robiah? Iya malu, baru bentaran soalnya, ntar aja. Kalau saya sakitnya udah lebih panjang daripada sehatnya, saya akan minta sama Allah biar dikasih sembuh. Tapi selagi sakit saya masih lebih pendek daripada masa sehat saya masih malu untuk minta sama Allah dikasih kesembuhan. Jadi Robiah nih pokoknya apaan ingat Allah terus, nggak pernah lupa sama Allah dan cinta sama Allah. Sampai Robiah berani bilang kayak begini. Nah kalau kita jangan berani ngomong kayak begitu. Robiah aja nggak apa-apa, kita mah jangan. Kata Robiah gini, ya Allah, kalau engkau lihat saya ibadah cuman karena kepengen surga, jangan masukin saya ke surga. Ya Allah, kalau engkau lihat saya ibadah hanya karena takut neraka, masukin saya ke dalam neraka. Ya Allah, engkau tahu saya ibadah nggak karena takut surga, nggak karena takut neraka, nggak karena kepengen surga. Akan tetapi karena mencintaimu, jangan halangkan saya dari perjumpaan denganmu ya Allah. Orang kalau cinta kan ngarepnya ketemu. Jadi Robiah bilang, saya nih ibadah karena cinta padamu ya Allah. Jadi balasannya juga pertemuan denganmu. Gitu kata Robiah. Ya, kalau kita takutnya kalau ngomong kayak begitu, ya Allah kalau engkau tahu saya ibadah karena takut neraka, masukin saya ke neraka. Takutnya dimasukin beneran. Masya Allah, jangan dah pokoknya kita jangan berani nyebut kayak yang sebut sama Sayyidah Robiah. Ini teman-teman, cinta mati, cinta banget sama Allah. Sampai isi hidupnya tuh sholat, zikrullah,
Allah, baca Quran, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sebab saat-saat ibadah kan bersama dengan Allah. Sampai dikabarkan Robi Adawiyah tuh kalau malam punya 1000 rakaat. 1000 rakaat kalau malam. Kalau siang dia bikin kuburan, dia baca Quran. Sampai hatam 1000 kali hataman Quran di kuburnya. Yang dipersiapkan bakalan jadi kuburnya Robi Adawiyah. Itu teman-teman sekalian kerjaannya Robi'ah, dan berasa nikmat dalam ibadah. Sampai beliau itu kalau datang subuh sedih. Kata Robi'ah Muhammad sini, mundu arba'ina sanah illa tulu'ul fajri shadiq. Gak ada yang bikin saya sumpek, gak ada yang bikin saya sedih selama 40 tahun terakhir masa hidup saya, kecuali terbitnya fajar. Saat datang subuh saya sedih. Ya ampun, udah gak bisa tahajud lagi nih. Mesti nunggu malam lagi nih mau buat tahajud nih. Ya Allah, lama bener nih nungguin. Kapan nih bisa tahajud lagi? Mesti nunggu berapa jam lagi. Sedih hati Robi'ah. Ibu-ibu juga ya, kalau datang subuh kan sedih. Kayak perasaan baru tidur, udah subuh aja. Ya pokoknya kan sedihnya sama. Walaupun beda sebabnya ya. Nah ini teman-teman, Robi'ah Adawiyah nih, Robi'ah Adawiyah masuk kuburan dong, meninggal. Robi'ah Adawiyah meninggal. Robi'ah Adawiyah meninggal. Beberapa lama sudah Robi'ah Adawiyah meninggal, ada yang ngimpiin Robi'ah. Dia pun bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Tuan, ya Sayyidah? Bagaimana keadaanmu wahai Sayyidah Robi'ah Adawiyah ketika kamu ditanya sama malaikat Mungkar Nakir? Kata Robi'ah Adawiyah, iya tuh aneh banget dah. Kata Robi'ah nih, kenapa emang? Nah saya kan waktu hidup gak pernah lupa ya sama Allah. Jadi saya ditanya, man robbuka, nah kan aneh. Nah Allahnya saya gak pernah lupa. Masa saya ditanya Tuhan kamu siapa? Kayak istri nih, luar biasa solehahnya sebagai seorang istri. Misal ada istri teladan banget dah, sayang sama suaminya, cinta sama suaminya, ngurusin suaminya benar-benar. Suaminya tuh pokoknya di atas kepalanya, di atas matanya gitu. Maksudnya itu yang dipikirin itu suaminya, terus apaan semuanya suaminya. Kalau dia keluar ke sini-sini juga dipikirin suaminya terus gitu. Tiba-tiba ada orang nanya kayak begini nih, kamu punya suami? Lah, gimana sih? Saya ini adalah seorang pecinta sejati kepada suami saya. Kok bisa-bisanya kamu nanya saya punya suami? Lah kan aneh, kamu pikir saya ngerjain semuanya buat siapa kalau bukan buat suami saya? Kayak gitu loh. Jadi Robi'ah ngerasa, nih saya gak pernah lupa sama Allah. Kok saya ditanya man robbuka? Aneh banget kan? Man robbuki, kata malaikat nih, siapa Tuhan kamu? Robi'ah Adawiyah jawabnya kayak gini, wahai malaikat yang diutus oleh Allah, saya minta kepada kalian berdua, kembalilah kepada Dia yang telah mengutus kalian berdua. Sampaikan salamku padanya. Katakan padanya, bukankah di antara sekian juta hamba-hambanya ada Robi'ah yang tidak pernah lupa padanya barang semenit pun juga. Tak mengapa dia memperlakukan aku seperti apapun, tapi masa dia utuskan 2 malaikatnya hanya untuk bertanya kepada saya siapa Tuhan saya? Baiklah kalau gitu Tuhan. Malaikatnya pamitan. Ya Allah. Jadi untuk hamba-hamba tercinta di sisi Allah, itu malaikat Mungkar Nakir, mereka menghadapinya dengan cara-cara yang luar biasa. Kita yang gak usah mikir-mikir mau ini ya, mau ngide-ngide gitu. Ntar saya gimana yang ngadepin malaikat Mungkar Nakir ya. Asal bisa jawab aja udah bagus dah. Asal bener jawabannya tuh udah bagus. Karena kadang-kadang nih, Bapak Nur pernah cerita sama kami. Tahu Bapak Nur, orang-orang tuh kadang-kadang
Dari paniknya, dari takutnya, ketika didatangi malaikat mungkar nakir, itu dia akan ditanya, man rabbuka, gitu kan, siapa Tuhan kamu? Dari takutnya dia jawabnya kayak gini, Tuhanku kalian berdua. Udah takut, panik, salah lagi. Aduh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya Allah. Allah jadikan kita bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Nah, abis selesai ditanya sama mungkar nakir, itu nanti ada perhitungan pertama, hisab pertama urusan sholat. Hati-hati. Makanya katanya Nabi Muhammad SAW, awal ma yuhasibuhul insan fi qabri ya sholat. Hitung-hitungan pertama orang masuk kuburan itu perkara sholat. Siapa yang sholatnya didapati sempurna, diterima sholatnya, diterima semua amal ibadah yang lain. Siapa yang didapati sholatnya kurang, sholat fardunya kurang, ditanya dia punya sholat sunnah berapa banyak. Nah, sholat sunnah itu bakal nambel sholat fardunya. Nah, kalau sholat fardunya udahlah nggak bagus gitu ya, kurang-kurang, sholat sunnahnya boro-boro, ada tuh, ruwet tuh urusannya, ruwet. Ruddat bihi sairul amal. Ada banyak diantara hamba-hamba Allah sholatnya ditolak pula lah semua amal ibadah yang lain. Maka emang bener banget sholat itu adalah tiangnya agama. Mesti benar sholatnya nih. Ini bulan Rajab nih, bulan kewajibannya sholat di malam Isra dan Mi'raj. Yuk belajar lagi buat ngebenerin sholat kita. Kalau bisa usahakan ya sebisa yang kita bisa lah ya. Usahakan untuk sholat fardunya dikerjakan dengan berjamaah. Nggak di masjid, nggak di musola, di rumah nggak apa-apa gitu. Berjamaah 2 orang, 3 orang gitu. Ustazah saya tuh kagak ada siapa-siapa deh ustazah. Boleh nggak ustazah? Saya sholat berjamaah sama jin. Jadi saya niatnya nih berjamaah, kan ustazah bilang kan di sekitar kita kan ada jin, ada makhluk-makhluk yang lain gitu kan. Boleh nggak ustazah? Usolni fardol maghribi 3 rakaat mustaqbilal kiblati imamatan lillahi ta'ala. Padahal kagak ada makmumnya nih. Terus nanti saya baca Fatihahnya keras gitu, baca suratnya keras gitu ustazah. Boleh apa enggak? Jangan, kecuali kalau kamu bisa lihat. Kecuali kalau kamu bisa lihat emang ada gitu. Emang ada di belakang kamu nih pada jadi makmum. Karena kamu bisa lihat juga belum tentu dia mau jadi makmum kamu. Takutnya malah dia bilang ente yang jadi makmum sono, yang jadi imam. Takutnya kan gitu. Atau takutnya juga kayak begini nih, pas dia jadi imam gitu kan, pas kamu jadi imam gitu ya, awal-awal kamu lihat masih belum ada nih, tapi kamu maksa aja nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kita aja ntar bubar gitu ya. Ya Allah. Jadi gitu, benerin sholat. Nah, abis selesai itu teman-teman, udah perhitungan sholat ini udah mantap, udah bener. Nah, itulah diutuslah orang. Ada yang ke Iliyin, ada yang ke Sijin, gitu ya. Yang di Iliyin itu kumpul tuh, kita bisa ketemu tuh sama orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ketemu tuh kita, bisa saling berziarah. Dan enaknya lagi, yang udah meninggal sama yang hidup banyakan mana? Manusia nih yang udah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sama yang hidup yang kamu kenal banyakan mana? Banyakan yang udah meninggal lah, dari zaman Nabi Adam sama yang kamu kenal sekarang. Kan banyakan yang udah meninggal. Jadi tuh, nih saya kasih tahu nih enaknya nih, kalau kita diiliin, Allahumma ij'alna minhum. Amin. Kalau kita masuk di Iliyin nih, artinya kita sudah ada di alam tempat orang-orang sudah meninggal dunia ada di sana. Kalau kamu adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa ada di Iliyin, kamu bisa datang berziarah, berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Teman-teman saudaraku sekalian, Sayyidah Fatimah udah meninggal dunia. Sayyidah Aisyah udah meninggal dunia. Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia. Sayyidah Aminah sudah meninggal dunia.
Para imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Ghazali sudah meninggal dunia. Sayyidina Syekh Fahril Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim sudah meninggal dunia. Imamul Haddad sudah meninggal dunia. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus sudah meninggal dunia. Bahkan baginda kita Nabi besar Muhammad udah meninggal dunia. Teman-teman saya sekalian, kalau kamu diterima sama Allah Subhanahu wa taala di Iliyin dan kamu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kamu adalah manusia yang mulia di sisinya, kamu bisa datang sowan-sowan berkunjung-kunjung kepada para ulama.